Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal simple ya, anjuran dari JDDC ya, ini waktu ngajari moge ya, untuk kalau di tikungan itu tuh ngegas saja. Tadi Buki bilang ada sentripetal. Nah, begitu dia nikung untuk mengeliminir sentrifugal tadi, ada beberapa cara. Sudut lintasan harus lebar. Kedua, riding posture. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan justru waktu nikung jangan ditutup, jangan direm. Harus kencang. Harus digas. Cuman digasnya jangan lagi nikung digas begitu ya, melintir. Harus dipirit. Ada tekniknya. Waktu kita ngerem, waktu kita masih tegak lurus, tutup gas, masih kurang ngerem, masih kurang perlambatannya ngoper gigi. Lakukan sesuai perlambatan. Begitu udah perlambatannya sesuai kebutuhan kita, baru kita nikung. Pada saat kita nikung, mulai gasnya dipanteng. Dipanteng atau mulai diisi, dipirit. Kalau kita confident itu dipirit. Kayak mereka berdua ini mulai ngegas, atau yang kompetut atau apa mulai ngegas, kayak Rossi begitu. Nah, masalahnya ketika ada kambing lewat, ini ditutup. Ya. Hai, selamat sore. Saya Yusri Pulubuhu dari JDDC. Sakti motorcycle Harley Davidson safety riding. Jadi ini yang diceritakan di moge. Entah moge itu seperti apa ya, tenaganya apa bener kalau pas belok itu bisa saya sama kayak Marc Marquez. Mogenya ini moge torsi besar ya, Harley Davidson, bukan moge yang kelas sport, bukan model sport fairing tapi model cruiser. Motor mesinnya besar, badannya berat, banyak gede, torsinya juga gede, nyentaknya mantep, suaranya menggelegar, blar 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 gitu ya. Entah apa ajaran untuk kalau di tikungan ngegas itu juga akan diajarkan juga sama Pak Jusri itu ke pengendara motor biasa, motor sport maupun motor matic. Karena ya penulis nggak setuju lah dengan pendapat kalau pas di tikungan harus ngegas. Kenapa nggak setuju? Ya soalnya penulis sendiri merasakan hal itu kurang pas gitu loh ya. Jadi yang entah ini cocok gak ya pakai contohnya MotoGP atau enggak. Jadi kalau di MotoGP itu kan sebenarnya tergantung dari musim juga ya, tergantung dari ban juga. Jadi kalau di MotoGP itu sekarang ada dua macam metode. Apa ya? Slow in fast out apa ya? Yang satunya lagi model V. Jadi yang pertama itu niatnya mulus, masuk ke tikungan itu juga melakukan trail braking. Trail braking itu artinya ngeremnya itu sampai di tengah tikungan juga. Technique. First, if it's a blind corner and you don't know how tight it is, how do you know how much you need to slow so that you can gradually accelerate through the rest of the turn? And if you don't know how tight it is, how can you possibly know how much you can accelerate before you're going too fast?
Second, why would you want to accelerate when you can't see what's ahead? And when we slow, the weight of the motorcycle shifts forward and the forks compress. When the forks compress, your wheelbase is shortened. The rake and trail numbers decrease, and the motorcycle becomes less stable in a straight line and now wants to change direction. In effect, no matter what kind of motorcycle you're on, when you apply the brakes, your motorcycle becomes more like a sport bike. Conversely, when we accelerate, the weight of the motorcycle shifts to the rear and the forks extend. The wheelbase becomes longer and the rake and trail numbers increase. The motorcycle becomes more stable in that it wants to go straight. No matter what kind of bike you're on, when you accelerate, it becomes more like a cruiser. Do you realize what this means? This means that we can manipulate the bike's geometry to make it behave the way we want it to. If slower alters the bike's geometry and makes it want to change direction, and slowing makes that circle smaller, now is where we get to the fun part. We can use the throttle to make the bike straighten up, make the circle bigger, and drive out of the corner. This is the safest place to accelerate because we can see where we are going and we are trying to go straight. Ideally, you should use the throttle to accelerate out of a corner and go just wide enough that you end up on the outside of the corner. Just don't accelerate so early or so aggressively that you end up running wide on corner exit. Jadi motor makin miring, remnya dikurangi. Jadi ketika sudah sampai mulut tikungan, itu rem masih dilakukan, tapi dikurangi sesuai dengan mulai miringnya motor. Jadi pas sebelum tikungan itu normal ya, direm pakai rem depan atau rem belakang, itu tergantung karakteristik motor ya. Terus sudah mau masuk tikungan, rem masih berlaku. Begitu sudah masuk tikungan, rem dikurangi beriring dengan makin miringnya motor. Jadi motor makin miring, makin dikurangi ke pemakaian tuas remnya. Jadi tenaga remnya makin berkurang. Tujuannya apa? Ya biar untuk bisa mendapatkan kecepatan yang maksimal di tikungan. Jadi gripnya itu dimaksimalkan, bisa maksimal gripnya ban. Nah, ya tentu kalau metode kayak gini harus tahu limit grip ban ya. Cuma seiring dengan perubahan ban di MotoGP dari Bridgestone ke Michelin, berubah juga cara ngeremnya. Trail braking sudah mulai ditinggalkan karena ya grip ban depan Michelin itu nggak terlalu hebat, nggak sehebat punya Bridgestone. Bila Bridgestone itu gripnya besar sekali ban depan saat menikung, di motor di ban Michelin tidak begitu. Jadinya tidak bisa lagi dilakukan teknik trail braking untuk ngerem di tikungan karena ya gripnya habis untuk berusaha menikung. Jadi motor juga nggak lagi nggak lagi stopi gitu ya, belakangnya nggak lagi berdiri karena ya kemampuan pengeremannya jadi berkurang, gripnya berkurang. Jadi yang terutama kayak motor-motor V4, Ducati dan Honda itu jadi lebih sulit untuk belok. Jadi beloknya motor Honda itu
sejak pakai ban Michelin itu jadi model V ya. Masuk ke tikungan belok mendadak, terus teruskan lagi. Nggak kayak yang apa, yang lain-lain, maksudnya bisa mulus, menikungnya bisa sudutnya dikurangi terus digas lagi. Kalau Honda tajam, itu prinsipnya. Walau sebenarnya nggak kelihatan sih kalau di tikungan itu, karena ya motor menikungnya kelihatannya hampir sama kan. Nah, setelah setelah ban Michelin ini ada update di awal tahun ini, nggak cuma itu aja yang jadi kendala. Jadi Honda itu sekarang benar-benar tidak bisa menggunakan trail braking sama sekali. Bahkan tim lain kan sudah berhenti itu. Di Honda juga makin parah karena ada perubahan mesin juga, sehingga saat ngerem itu harus segera sebelum belok kalau ingin gripnya tinggi saat belok. Jadi rem harus segera dihentikan sebelum di tikungan. Waktu menikung sama sekali nggak ngerem. Nah, mungkin ada agak kebingungan ya, kan apa, Marc Marquez pernah menunjukkan sliding saat menikung. Itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah sliding dengan rem belakang. Yang berikutnya adalah sliding dengan akselerasi. Saat ngerem yang sering dilakukan oleh Marc. Jadi ngerem terus jadikan sliding. Yang sliding saat akselerasi itu cuma dilakukan oleh Casey Stoner ya kayaknya ya, yang jago itu. Penulis pernah kagum saat waktu apa ya, kualifikasi, tapi sayang penulis lupa kualifikasi yang mana. Terus video kualifikasi itu rasanya nggak ada yang upload ya, sayang sekali. Penulis pernah nonton itu, wah kagum banget sama Casey Stoner. Waktu apa kualifikasi itu dia habis-habisan, bannya dihabiskan beneran, nggak peduli umur ban kan. Itu kelihatan dia sliding saat akselerasi. Nah, hal ini membuat ya penulis jadi agak kebingungan juga dengan teknik berkendaranya Pak Jusri Pulubuhu ya. Katanya Pak Jusri ini belajarnya dari mana-mana ya, penulis nggak ngerti itu belajar dari mana ngegas di tikungan itu. Jadi jelas ya kalau berakselerasi di tikungan itu tidak membuat makin belok. Paling enggak itu yang penulis rasakan. Ya memang penulis nggak pernah apa gripnya sampai hilang gitu, gripnya sampai apa, ban belakang sampai ngedrift itu memang nggak pernah. Ya motor yang penulis kendarai memang tenaganya lemah-lemah semua, nggak pernah mengendarai motor 1000 cc atau apa. Tapi ya yang namanya di jalan gitu, akselerasi itu rasanya nggak akan bikin menikung makin tajam. Jadi teknik mengerem saat menikung itu jelas salah. Dari pengalaman penulis ya,
untuk bisa menikung lebih tajam itu lebih cocok menggunakan rem belakang. Mungkin penulis sempat menunjukkan teknik ngerem untuk belok ini tadi pagi ya, SC-nya, karena ya waktu disemprot-semprot itu. Jadi waktu disemprot ISC-nya kena masuk ke bagian elektronik, ada karet yang kendor atau apa, sehingga jadi apa namanya, jadi kendor atau jadi apalah, sehingga mengganggu kerja ISC-nya. Ya tentu kalau sudah gitu mungkin bisa ganti, mungkin, tapi ya jadi kalau mau beloknya makin tajam itu bukan dengan akselerasi tapi dengan rem. Teknik ini juga dipergunakan oleh Rossi juga. Kalau nemu videonya penulis cantumkan juga ya. This technique was developed by supermoto racers, but it can also be used to good effect on a race bike on the track too. However, like supermoto, it only really helps in tight corners, like slow hairpins. Valentino is not trying to lock the wheel, as this will send his bike out of control, as it stops the biggest gyro effect from keeping the bike stable. Jumping too hard on the rear brake will only lock the rear wheel and cause an uncontrollable skid. Jadi Rossi itu juga pakai teknik ini, teknik meningkatkan kemampuan menikung pakai rem, terutama di tikungan yang kecepatan rendah, yang membutuhkan ngerem, yang mungkin kecepatannya kalau rendahnya MotoGP itu mungkin di atas di bawah 100 km per jam kalau menikung. Itu mungkin kecepatan tikungan kecepatan rendah itu yang dimaksud seperti itu. Jadi tikungan yang membutuhkan kecepatan di bawah 100 km per jam, kira-kira kayak gitu. Nah ini ngerem itu bisa bantu membelok sangat, nggak cuma membantu beloknya saja, tapi juga membantu kestabilan motor. Jadi motor itu jadi lebih mudah dikendalikan. Jadi misalnya pas kencang gitu, kita ngerem. Nah itu rasanya kendali itu ada di tangan kita. Jadi lebih mudah untuk mengendalikan motor. Jadi mau belok kiri kanan gitu, kalau kita pakai rem belakang itu jadi lebih mudah. Kalau kita pakai rem depan, nah itu sebaliknya. Kalau pakai rem depan, motor bisa nyasar. Perlu penulis kasih contoh enggak ya? Contoh orang-orang yang jadi nyasar karena ngeremnya pakai rem depan. Ada yang ngomong gara-gara suspensi, ya mungkin juga kalau suspensinya masih standar Yamaha, suspensi depan masih standar Yamaha, mungkin beloknya susah karena ya namanya suspensi walau keras tapi nggak stabil ya. Maklum ya, suspensi buatan lokal, merek Jepang buatan lokal itu suspensi yang nggak asik. Jadi ya barusan ini penulis pakai rem belakang untuk membantu saat belok ini. Jadi sudah belok penulis rem.
Itu untuk membantu mengendalikan ya. Jadi lebih mudah belok-beloknya. Jadi pas tadi misalnya penulis mau belok kanan, batal. Direm belakang, mau belok kiri, gampang, gak sulit. Nah, kembali lagi ke sarannya Jusri itu ya. Waktu di tikungan ngegas, harus diperhatikan ya sebenarnya. Ngegas itu perlu ada timing ya. Jadi harus diingat bahwa ketika belok terus ngegas, itu motor itu cenderung keluar jalur. Jadi cenderung mengarah keluar. Jadi teknik ngegas ini hanya bisa dilakukan ketika tikungan mau berakhir. Ini sudah termasuk sama sama pembalap juga. Jadi pembalap itu ngegas itu hanya ketika sudah mau lepas dari tikungan. Bahkan termasuk Casey Stoner pun yang pakai teknik ngegasnya sampai drifting gitu ya, sampai ban belakang spin tapi masih tetap lurus, masih tetap tegak, nggak muter. Itu makanya ya di corner exit, bukan di corner entry. Jadi misalnya gini ya, pas di sini ini. Jadi bukan di tengah-tengah tikungan, tapi ketika sudah hampir lepas dari tikungan. Karena misalnya belok gini ya, kalau sudah digas jadi sudutnya berkurang kayak gini, karena belakang jadi ikut mendorong juga, membuat motor makin lurus saat diakselerasi itu, bukan membuat motor makin belok. Jadi drifting itu bukan cara menikung yang paling cepat ya, kecuali kalau selanjutnya mau digas lagi ya. Kalau mau digas lagi itu beda, situasinya khusus ya. Bahkan pembalap sekelas siapa, Drift King siapa sih kok sampai lupa. Drift King yang bikin Drift People itu. Nah itu dia bilang kalau pas lagi balapan itu dia nggak akan pakai teknik drifting. Dia pernah pakai mobil Indy ya. Mobil Indy itu yang mobil kap terbuka, mobil formula ya. Jadi bannya nggak pakai tutup, model kayak Formula 1 gitu. Nah dia itu pas balapan serius, dia pakai teknik menikung yang benar, semi grip, nggak pakai metode drifting. Cuma pas ketika dia sudah kalah, baru dia melakukan drifting. Sudah merasa nggak ada kemungkinan menang, dia melakukan drifting pakai mobil Indy. Yang memungkinkan lain itu pakai teknik drifting adalah pada waktu musim hujan, jalan basah gitu, dia melakukan drifting sehingga ya sampai dia terkenal ya, soalnya dia pakai mobil 1600 cc bisa ngejar yang R32 ya. Apa itu ya? Ya yang kelas tingginya, yang kelas 2000 cc nya, RB26 ya, 2600 cc ya. Jadi pakai mobil 1600 cc bisa ngejar mobil 2600 cc. Pakai Trueno R86 AE86 bisa untuk ngejar R32. Jadi dia pakai drifting di saat jalan licin itu untuk ngejar motor yang cc besar. Itu bikin ia terkenal ya.
Penulis kok sampai lupa ya namanya ya. Nah, yang jelas teknik menikung dengan gas itu nggak pas, karena ya saat digas motor itu nggak lagi menikung lagi tapi makin melebar. Memang masih belok tapi makin melebar, nggak bisa dipakai untuk sebagai acuan apa belok arus ngegas, itu nggak bisa. Lebih aman belok itu adalah saat dengan gas digantung, nggak akselerasi, nggak deselerasi, tapi netral atau kondisi kecepatan konstan ya, kayak gini, gas dijaga tetap sehingga kecepatan 67 knot terus. Nah kayak gitu yang pas harusnya saat di tikungan. Kalau misalnya jalannya licin, beda lagi tekniknya. Kalau pas jalannya licin, itu harus pilih salah satu, yaitu ngerem atau ngegas. Ngeremnya maksudnya rem belakang atau lepas gas. Tapi kalau motor yang kayak Matic gini, lepas gasnya kurang ya. Sebaiknya ditambah dengan juga ya. Ditambah dengan rem belakang juga ya harusnya ya, biar aman. Jadi saat nikung jalan licin itu dibantu dengan sedikit rem belakang. Karena kalau di motor Matic gini, engine brake-nya masih kurang besar untuk bisa aman. Jadi misalnya pas belok ya, kecepatan 70 km per jam, bukan belok kayak gini tapi yang kayak bundaran gitu, daerah bundaran gitu ya, kecepatan 70, jalannya hujan, itu sebaiknya diiringi dengan sedikit rem belakang. Jadi rem belakang akan membantu meningkatkan kemampuan pengereman. Setelah itu baru sudah hampir keluar tikungan digas. Tapi yang ngegasnya juga jangan ekstrim ya, perlahan, harus gradual. Ya teknik amannya gitu. Jadi bukan seperti yang diajarkan situ harus ngegas, tapi harus ada remnya juga. Tadi lambat ya, makin siang lambat apa karena ini katanya ketinggian pakai V-Power ini ya, nggak tahu lagi lah. Nah kayak gini misalnya, penulis pakai gas itu karena sebenarnya masih ada masih banyak ruang untuk belok, jadi nggak mepet. Misalnya seperti ini ya, ini penulis rem, gas dari posisi gini karena grip ban depan ini masih cukup banyak, nggak mepet. Ya ini tentu harus dari latihan lah ya. Penulis masuk tikungan tadi waktu mau belok itu ngerem, terus tengah tikungan ngegas. Ini karena penulis masih banyak selanya, masih banyak toleransinya lah untuk belok. Kalau sudah mepet gripnya, penulis nggak akan lakukan gas mulai dari tengah tikungan. Ya karena
kita harus perhatikan toleransi grip ban depan juga kalau mau belok kan ya. Ya wes kayaknya itu aja ya. Ya intinya penulis nggak setuju lah dengan ajaran kalau ngerem itu kalau di tikungan itu ngegas ya. Jadi ngegas itu hanya dilakukan bila sudah mau keluar tikungan. 1, 2, bila apa? Kita masih punya banyak toleransi lah. Ban depan gripnya masih banyak, itu baru bisa. Jadi kalau misalnya grip ban sudah mepet untuk menikung, jadi grip itu sudah sampai limit, jangan ngegas dulu. Karena kalau ngegas ya kita bisa makin keluar jalur. Kalau belok pelan sih mungkin masih banyak lah toleransi, tapi kalau sudah belok kencang gitu ya akan terasa juga, motor akan makin keluar. Ya itu harus butuh latihan juga lah. Yang sudah latihan ya mestinya nggak akan melakukan kesalahan yang sama itu, nggak seperti ajarannya Jusri Pulubuhu itu. Ya wis lah, begitu saja, nggak usah panjang-panjang. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.